Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurelia Salsabila Salsabita dengan NIM G002330. Aku dari kelompok B1. Nah, pada video kali ini tuh aku mungkin nah sebelum itu kan aku kemarin udah bercerita kalau temanku dia itu udah 2 minggu ini dia tuh susah untuk buang air besar dan dia tuh ada rasa ganjel di bagian anusnya. Terus dia tuh pergi ke dokter umum dan dia didiagnosis hemoroid grade 2. Jadi mungkin pada video kali ini aku akan coba jelasin tentang anatomi dari rectum proprium dan anatomi dari kanalis-analis, juga neurovaskularisasi dari rectum dan anus. Jadi yang pertama aku akan coba jelasin anatomi dari rectum proprium. Nah, jadi rectum proprium ini bagian luarnya dia itu ada flexura sacris dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Jadi itu kolonnya ini nanti berbentuk S ketika dilihat dari lateral. Lalu ada sisi dalamnya itu tunika mukosa, yaitu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti atau Houston. Dia itu di bawah lipatan itu ada rectum mengalami dilatasi membentuk ampula recti atau rectal ampula. Dia itu terletak langsung di atas, terletak langsung di bagian superior dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokokigel. Lalu zona transisi dari rectum ke kanalis analis itu ditandai dengan line pectit atau anorektalis atau anorektalis junction. Ini. Selanjutnya area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Itu jadi rectum tuh bagiannya yang ini. Itu di sini. Kalau anal kanal dia itu di bawah gitu. Selanjutnya akan bahas tentang anatomi dari kanalis analis. Nah, kanalis analis ini tuh bagi menjadi 3 segmen. Yaitu yang pertama ada zona columnaris, terdiri dari lipatan ini zona columnaris yang warna ungu. Dia itu terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis atau analis merugakni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu kolumner atau kuboid. Terus adalah pecten analis. Ini pecten analis ini tuh adalah epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Jadi garis superior pada zona ini disebut linea pectitate. Istilah medisnya itu linea detanta. Garis ini tuh bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Nih, terdapat valvula anales. Selanjutnya zona kutanea adalah kulit eksternal. Ini dia ini tuh dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Selanjutnya zona hemoroidales. Jadi zona hemoroidales ini dia dari tempat mungkin terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemoroidales. Jadi internal hemoroid itu terjadi di atas linea pectitate, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectitate gitu. Selanjutnya pada permukaan dalam itu dijumpai kolumna rectalis. Pada permukaan dalamnya itu dijumpai kolumna rectalis. Jadi kolumna rectalis ini dia itu merupakan 5-10 lipatan dari tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose dari arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Lalu valvulae anales itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Selanjutnya ada sinus rectalis. Dia itu merupakan cekungan di antara valvulae anales. Selanjutnya otot sphincter. Dia itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada musculus sphincter
ani internus. Nah, musculus sphincter ani internus ini. Setelah itu ada musculus corrugator ani atau ya musculus corrugator ani ini. Lalu selanjutnya musculus ani sphincter externus. Musculus ani sphincter externus ini. Setelah itu ada musculus puborectalis. Musculus puborectalis dia ada di bagian bawah. Bentar. Musculus puborectalis. Nih, levator ani. Dia sama kayak musculus levator ani. Selanjutnya mungkin aku akan coba jelasin tentang neurovaskularisasi di rektum dan kanalis analis. Yang pertama dari arteri. Jadi arteri dia tuh ada arteri rectalis superior, merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Jadi rectalis superior ini kan dari arteri mesenterica inferior, yaitu ada arteri rectalis superior nih. Dari rectalis superior, terus ada arteri rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna. Jadi dari iliaca interna ini yaitu nanti ada arteri rectalis. Jadi dia tuh nanti ada arteri rectalis yang media ini. Selanjutnya ada arteri rectalis inferior, cabang dari arteri iliaca interna lagi. Jadi ini ada arteri rectalis yang inferior. Setelah itu ketiganya ini nanti beranastomosis di linea pectinata gitu. Selanjutnya kita ke vena. Jadi vena rectalis superior ini. Jadi ada vena rectalis superior. Vena rectalis superior ini dia nanti itu akan bermuara ke vena porta hepatis. Ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior. Juga dia ini beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang bermuara di vena cava inferior gitu. Jadi dia juga yang bermuara ke vena cava inferior. Jadi pada selanjutnya inervasi. Jadi ini tuh yang simpatis, dia itu diinervasi oleh nervus splanchnicus lumbalis yang dia ini fungsinya untuk mengaktifkan otot sphincters. Lalu untuk parasimpatis dia itu oleh nervus splanchnici pelvici atau dia ini itu untuk stimulasi peristaltik dan inhibisi musculus sphincter ani internus untuk memudahkan defiksasi inervasi otonom berakhir di linea pectinata. Terus rektum bagian inferior juga ini mendapat inervasi sensoris dan motorik dari plexus sacralis yaitu nervus pudendus. Mungkin sekian dari video saya. Nah, ini inervasinya tadi. Ini ada plexus, ada nervus splanchnicus lumbalis. Baik, mungkin sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih.